Pemirsa, masih dalam Indonesian Grand Prix 1997 ini di kelas 250 cc kita saksikan tadi Tetsuya Harada dibayang-bayangi oleh Torukawa. Kemudian di belakangnya adalah Olivier Jacques. Nampaknya sudah ada pergeseran posisi di sini, Bung Ari. Ya, benar sekali, Bung. Kalau ini bertahan, Molan, maka Tetsuya Harada akan mengambil alih pimpinan klasemen sementara. Kalau ini bertahan, tapi bila tadi Torukawa berada di depan dan Tetsuya Harada di ketiga hingga finish, maka Max Biaggi akan memimpin klasemen dan ia akan berangkat ke Australia dengan motivasi besar. Ya, Tetsuya Harada berada di posisi kedua sekarang, atau posisi pertama di grup kedua ini, dan tampaknya Tetsuya Harada dan Torukawa membentuk grup sendiri, sementara Olivier Jacques agak tercecer di belakang. Ya, Tetsuya Harada dan Torukawa mengakhiri lap ke-18 ini sejauh 6,5 detik di belakang Max Biaggi. Ya, ini dia. Kita lihat apakah Torukawa mengambil alih. Ternyata posisi kedua dekat sekali, nyaris bersenggolan keduanya. Ya, Torukawa saat ini di klasemen berada di urutan yang kelima, walaupun dia belum pernah sama sekali menjuarai seri ya, di benar sekali. Dan tahun dia 97 ini diambil alih oleh Harada, Bung Olan. Sementara itu grup ketiga tampaknya semakin jauh, Bung Olan. Kita saksikan Max Biaggi yang ada jauh di depan di urutan pertama, yang meninggalkan grup kedua sejauh 7 detik. Iya, 7,5 detik. Ya, inilah perbedaan jarak yang dibuat oleh Max Biaggi dan Tetsuya Harada di grup kedua. Ya, Olivier Jacques agak tercecer ke belakang, Bung Olan. Ini dia Max Biaggi. Jika ia bisa bertahan, maka ia akan meraih gelar juara yang kelima tahun ini. Max Biaggi terus dengan yakin di depan, masih 9 lap lagi akan ditempuhnya. Masih 9 lap lagi Max Biaggi. Sementara itu tidak tampak di layar pemirsa adalah Jamie Robinson telah masuk ke pit untuk mengakhiri lomba. Sementara kita masih menyaksikan Max Biaggi. Iya, Max Biaggi masuk ke lap yang ke-19. Dan pemirsa, sebelum kita teruskan jalannya lomba ini, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, masih di kelas 250 cc Indonesian Grand Prix 97 ini. Nampak Takeshi Sujimura sekarang di layar kaca. Ya, masih berada di terdepan di grup ketiga, yang mendahului Ralph Boatman dan Harushika Aoki. Ya, cukup jauh jarak antara Max Biaggi dan Ralph Boatman di posisi ke-6 sekitar 14 detik. Dan Torukawa kini Olivier Jacques secara luar biasa mendahului Tetsuya Harada, Bung Olan. Kalau tadi ia sempat tercecer, kini ia justru berada di posisi ketiga mendahului Tetsuya Harada, dan ini amat menguntungkan bagi Max Biaggi kalau ini bisa bertahan hingga finish, Bung Olan. Iya.
Karena dengan sendirinya perolehan nilai yang didapat oleh Tetsuya Harada menjadi berkurang. Karena sekarang ia berada di posisi keempat. Sementara Tohru Ukawa masih di depan di grup kedua ini. Ya, Ukawa, Zack dan Harada sejak start tadi terus bertahan di posisi grup kedua ini dan tinggal 7 lap lagi Bung Olan. Setelah sukses melewati Tetsuya Harada tadi, nampaknya Olivier Zack berusaha mengancam posisi dari Ukawa. Dan bukan mustahil dia akan bisa melewati Ukawa Bung Olan. Karena jaraknya kini begitu dekat. Begitu dekat. Dan kita bisa saksikan dari kamera yang ada di motor Ukawa bagaimana dekatnya dengan Olivier Zack. Iya. Dramatis sekali tampak Bung Olan kalau kita melihat dari kamera kecil ini. Agak goyah tadi Olivier Zack. Dan nampaknya ini sudah biasa bagi pembalap-pembalap seperti mereka. Iya, bentar lagi Zack akan mendahului Ukawa. Ia hanya tinggal mencari posisi yang tepat. Kita saksikan apakah berhasil Zack. Sementara di belakangnya Harada juga mencoba membayang-bayangi Olivier Zack. Bung Olan, di akhir lap ke-22 nanti atau 6 lap menjelang finish, Max Biaggi sudah bisa menerapkan taktik save Bung Olan. Karena ia sudah unggul 7 detik sekarang atas grup kedua ini, yaitu yang dipimpin oleh Tohru Ukawa. Tohru Ukawa sebentar lagi masuk ke finish mengakhiri lap ke-22 nya. Tohru Ukawa, Olivier Zack dan Tetsuya Harada. Kini perbedaan waktu Max dengan grup ini sebanyak 6,8 detik. Dan lap menyisakan 6 lagi Bung Olan. Andai Max berhasil katakanlah kehilangan 1 detik setiap lap, ia memperlambat tempo, ia pun masih bisa menjadi juara Bung Olan. Dan nampaknya Max di sini menjaga jarak ini ya. Karena kita lihat dari tadi sepertinya jarak tidak bergeser dari 6. Tidak bergeser. Sekitar 6,5 sampai 7 detik Bung Olan. Ini masih ketat antara Tohru Ukawa, Olivier Zack dan Tetsuya Harada di belakang. Tetsuya pun tampaknya akan ngotot Bung Olan. Betul, dan Max Biaggi juga akan tetap menjaga jarak, barangkali dia belum merasa aman ya. Ya, benar sekali. Mungkin dia hanya sekarang berharap agar Tetsuya Harada dan Ralf Holtman tidak berada di 2 besar. Betul. Kita lihat tadi Tetsuya Harada berhasil melewati Ralf Holtman. Olivier Zack. Harada tampak ngotot untuk mendahului Tohru Ukawa. Karena andai ia berhasil masuk di posisi kedua, maka ia masih tetap memimpin klasemen. Ia akan memimpin klasemen, mengambil alih posisi yang dipegang oleh Ralf Holtman sebelum Grand Prix Indonesia ini. Dan lambat laun kita lihat Tohru Ukawa mulai meninggalkan lawan-lawannya, yaitu Tetsuya Harada dan Olivier Zack. Ini dia Max Biaggi yang unggul 6,6 detik dari Tohru Ukawa yang berada di posisi kedua. Ini dia Tohru Ukawa. Olivier Zack mengambil alih posisi ketiga dari tangan Tetsuya Harada. Dan nampaknya malah tertinggal sekarang. Agak tercecer tampaknya Bung Olan. Tetsuya Harada tadi setelah diambil alih dari dalam oleh Olivier Zack. Ini dia Tetsuya Harada yang tampak sedikit kecewa tadi, agak tercecer. Dan ini lebih menguntungkan bagi Biaggi sendiri ya. Iya, jelas sekali Bung Olan. Karena seperti yang telah saya katakan tadi, kalau Tetsuya Harada berada di posisi keempat, maka ia akan mendapat 13 angka. Sementara Max akan mendapat 25 angka, perbedaannya menjadi 12. Sementara Ralf Holtman tampaknya sedikit peluang Ralf Holtman untuk menjadi juara kali ini sedikit kecil Bung Olan. Karena sampai saat ini ia berada di posisi kelima. Atau di grup yang ketiga. Di grup yang ketiga di posisi kedua. Mulai agak terpisah di grup yang kedua ini. Antara Tohru Ukawa, kemudian Tetsuya Harada dan Olivier Zack. Tohru Ukawa tampaknya masih ngotot. Itu dia Ralf Holtman persis di belakang Takeshi Sugimura, berada di posisi kedua di grup ketiga ini. Andai Ralf bertahan di posisi kelima ini Bung Olan, ia hanya akan mendapat 11 angka.
sementara Max akan mendapat 25 angka. Perbedaan angka antara Max dan Ralph selisihnya menjadi 14. Sementara sebelum seri Indonesia ini, Max hanya tertinggal 9 angka. Sehingga kalau ia menjadi juara, maka ia akan memimpin lomba. Ya, tinggal 4 lap lagi yang akan ditempuh oleh para pembalap ini. Dan masih Max Biaggi jauh meninggalkan pembalap-pembalap lainnya di depan. Kita lihat catatan menarik antara Max dan Ralph Bottman. Jaraknya sudah 14 detik. Tohrukawa juga semakin menjauhi Olivier Jacques dan Tetsuya Harada di grup kedua ini yang tadi kita saksikan mereka dekat, sekarang sudah agak jauh, Bung Olan. Tohrukawa di belakangnya ada Olivier Jacques. Masih kita saksikan Tohrukawa. Ya, Tohrukawa. Jarak antara Tohrukawa dan Olivier Jacques 1,5 detik. Ya. Sementara Max sudah mengoverlap pembalap backmarker atau yang berada di belakang. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah Anda ikuti pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, para pembalap ini memasuki saat-saat terakhir mereka di kelas 250cc. Seperti Anda saksikan, 2 lap lagi akan ditempuh. Sementara Max Biaggi masih terus jauh meninggalkan lawan-lawannya. Sekarang tercatat ya jarak antara Max Biaggi dengan Ukawa di urutan kedua adalah 6,665 detik. Nampaknya cukup safe, Bang. Cukup aman. Cukup aman apabila dia Max Biaggi tidak terlalu ngotot. Dan tampaknya dari posisi sementara pun Max akan mendapat keuntungan, Bung Olan ya. Karena Tetsuya Harada kini berada di posisi keempat. Ya, kita lihat Tetsuya Harada di paling belakang. Dia berada di bawah Max, Tohrukawa dan Olivier Jacques. Andai posisi ini bertahan, maka Max seperti yang telah saya katakan tadi, Bung Olan, akan mengambil alih pimpinan klasemen sementara dari tangan Ralph Bottman. Ini Tetsuya Harada, pembalap yang sejak awal tahun pindah ke Aprilia dengan tujuan mengganjal Max Biaggi untuk menjadi juara dunia lagi. Kita lihat Harada berusaha mengancam dari posisi dari Olivier Jacques. Dan ya, masih terus Olivier Jacques yang berada di depan. Ya, Olivier Jacques. Sementara Tohrukawa sudah cukup jauh meninggalkan 2 pembalap ini. Ya, tampak dari Tohrukawa berada di depan 2 pembalap backmarker, yaitu William Costes dan Olivier Petrucciani. Dan Max Biaggi memasuki lap terakhir, Bung Olan. Max Biaggi dan Tohrukawa sudah masuk ke lap terakhir. Sementara Olivier Jacques dan Tetsuya Harada masih terhalang oleh gerak-gerik yang dilakukan oleh William Costes dan Olivier Petrucciani. Ya, dan nampaknya tadi Olivier Jacques berhasil memanfaatkan situasi ini. Situasi di mana para pembalap backmarker atau pembalap di belakang yang bisa di overlap bisa menghalangi langkah
yang dilakukan oleh Tetsuya Harada. Ya, tampaknya Harada pun berhasil mendahului William Costes dan Olivier Petrucciani. Ya, Harada berterima kasih tadi Bung Olan karena dikasih jalan. Ya, ini Tohru Ukawa tampak sudah dekat dengan Olivier Jacques. Ya, ini Olivier Jacques. Kita akan melihat saat-saat akhir bentar lagi di mana Max Biaggi menjadi juara. Kita lihat apakah Olivier Jacques berhasil mengejar Tohru Ukawa, dan nampaknya ini agak sulit karena agak sulit Bung Olan ya, karena cukup jauh, sementara lomba tinggal misalkan sekitar setengah lap lagi Bung Olan. Iya. Ini Tetsuya Harada pun tampaknya berat untuk berada di posisi ketiga. Dan beberapa saat lagi para pembalap ini akan segera memasuki ini dia garis Max finish. Biaggi Bung Olan. Max Biaggi. Max. Ya, Max Biaggi menjadi juara Grand Prix Indonesia. Kita akan melihat siapa menjadi juara kedua. Ya, tampaknya Tohru Ukawa, lalu Olivier Jacques dan Tetsuya Harada. Dengan demikian keuntungan memang dimiliki oleh Max Max Biaggi. Biaggi. Ya, Max Biaggi tampak berhenti Bung Olan di pinggir trek. Ya, tampaknya begitu gembira. Ya, agak lain dari biasanya. Agak lain dari biasanya Bung Olan. Biasanya para pembalap melakukan victory lap. Victory lap, tapi Max tidak melakukannya. Ya, tampaknya begitu gembira karena ia kini dia langsung turun dari sepeda motor. Tampaknya ia akan melempar helmnya Bung Olan seperti yang sudah dilakukannya. Biasanya kita Max saksikan melemparkan helmnya kepada para penonton. Ya, kita tunggu ya. Iya. Para pembalap Italia memang tampak kocak Bung Olan. Ya, ini dia Max Biaggi. 1, 2, 3, lempar Max. Iya. Dan diperebutkan oleh para penonton. Ya, kita beruntung sekali penonton yang bisa mendapatkan. Nampaknya perebutan belum berakhir. Semoga helm itu tidak rusak Bung Olan. Iya, betul. Ini dia Max Biaggi. Ya, sekarang akan melakukan victory lap. Max Biaggi kini mengambil alih pimpinan klasemen sementara karena Tetsuya Harada berada di posisi ke-4 atau mendapat 13 angka. Sementara Ralph Walton berada di posisi ke-7 atau mendapat 9 angka. Max kini berada di urutan teratas dengan nilai 230, sementara Tetsuya Harada berada di posisi kedua dengan nilai 224. Dan terakhir adalah Ralph Walton ya dengan nilai 223. Ini dia nilai sementara Bung Olan. Max kini berada di depan dengan 230, dan ini lebih memudahkan Max Biaggi untuk mencoba meraih gelar juara yang keempat keempat kalinya Bung Olan. Ya, menyusul di kelas 500 cc. Nah, dan dengan gelar ini Max ini adalah gelar kelima Max tahun ini Bung Olan ya. Betul. Setelah di Malaysia, Italia, di Imola, juga di Italia, dan terakhir di Republik Ceko. Iya, kita akan nantikan bagaimana dan hasil juga dari Katalunya ya. Ya, bagaimana hasil dari Australia nanti, apakah Max Biaggi akan menyamai rekor dari Michael Doohan ya di kelas 500 cc. Sama-sama menjadi juara dunia 4 kali berturut-turut. Nah, ini dia Max Biaggi, luar biasa sekali perjuangan Max Biaggi. Ya, kalau para pembalap biasanya melakukan wheeling, mengangkat ban, tapi ban depan, tapi Max justru ban belakang. Seperti yang kita lihat tadi secara singkat. Max Biaggi, dan ini adalah hasil pembalap dari urutan ke-9. Max Biaggi, luar biasa sekali perjuangan Max kali ini Bung Olan. Sebelum lomba memang Max merasa yakin ia bakal menang di Sentul karena sejak ada jumpa pembalap dengan para penggemarnya di Mall Ciputra Rabu lalu, Max paling mendapat sambutan, dan Max berkata, saya yakin menang di Sentul kalau sambutannya seperti ini Bung Olan. Dan kenyataannya memang demikian. Memang dia buktikan ya. Dia buktikan. Namun berhasil atau tidak Max Biaggi menjuarai Grand Prix 1997 ini di 250 cc. Ini masih bergantung kepada hasil seri terakhir, yaitu di Australia, seri ke-15 di sirkuit Phillip Island, Bung Olan. Ya, memang kalau dilihat dari perbandingan nilai masih ada kemungkinan Tetsuya Harada dan Ralph Walton bisa menyabet gelar juara ini. Tapi kalau melihat penampilan dari Max Biaggi yang begitu prima hari ini di sirkuit Sentul,
nampaknya minggu depan kondisi ini barangkali masih bisa bertahan, Bung Arif ya. Iya benar, Bung Olan, saya punya catatan kali tahun ini sampai Grand Prix Indonesia ini Max unggul 6 angka dari Tetsuya Harada, dan Max cukup menjadi juara kedua untuk menjadi juara dunia lagi. Iya. Karena perbedaan juara yang mendapat 25 angka dengan juara kedua yang 20 angka hanya berselisih 5 angka. Sementara Max sampai saat ini unggul 6 angka. Jadi Max cukup menjadi juara kedua di Grand Prix Australia minggu depan. Ya, pemirsa, beberapa saat Sambutan lagi meriah buat Max Biaggi yang mengibarkan bendera Italia. Max Biaggi kemenangan pertamanya di Sentul, karena tahun lalu ia dipecundangi oleh Tetsuya Harada. Ya. Max kita lihat Biaggi pun mencatat rekor lap tercepat baru di sirkuit Sentul di ini. sirkuit Sentul. Dan beberapa saat lagi para pembalap Honda Rostrum, akan memasuki podium, dan pemirsa kita ikuti dulu wawancara berikut ini. Very high temperature. What do you think? Yes, it was a very good, very difficult race because temperature is very high, and after the warm up we changed many things on the bike. We changed the engine for the next bike, and my mechanics make a very good job. Can say thank you to them. Because after warm up I tell to my mechanic to change the engine for the second bike, and it was not really perfect, but it was a good compromise. Just one thing, I have some problem with my front brake, that's why sometimes I reduce the gap and sometimes the gap grow. But finish second, third here, it's a good result. I keep my fourth place and it's a good result. On a eu quelques petits problèmes après le warm-up. Donc j'ai demandé à mes mécaniciens de changer de moteur pour la course et de châssis aussi. J'ai pris le châssis de réserve. Bon, la moto n'était pas parfaite, mais c'était quand même un bon compromis. J'avais seulement quelques petits problèmes avec le frein avant qui chauffait énormément. Et bon, quelques glissades, mais je pense que tout le monde était dans le même cas. Enfin, finir troisième ici, c'est un beau résultat. Merci, thank you very much. Ya, itu tadi komentar dari Olivier Jack. Dan sekarang kita saksikan bagaimana tayangan ulang dari apa yang dilakukan Olivier Jack tadi. And in second position today, Toru Ukawa. Ya, dan berikutnya pemirsa, kita ikuti wawancara dengan Toru Ukawa berikut ini. Again, only second. What do you think? Anyway, I'm very happy for second place because my machine is almost set up perfect and tire good working, and Benetton Honda is a good job, but Max is very fast, but initial lap. But anyway, so last race in Phillip Island. Do my best. Okay, thank you very much. Thank you. Ya, Toru Ukawa yang dengan hasil Sentul ini otomatis berada di urutan kelima dengan 165 poin, berada di bawah dari Olivier Jack tadi. Kita saksikan bagaimana aksi dari Toru Ukawa. Ini adalah posisi runner up kedua yang diraih oleh Toru Ukawa tahun ini. The winner of this 250 Indonesia Grand Prix, Max Biaggi. Dengarkan dengan sang juara dari sirkuit Sentul tahun ini. Of course, it's very important, and I did everything I can. I was trying very hard to push very hard the first half of the race, and then I did. When I saw plus 0.5, plus 1, plus 2, I said that's the time. Go ahead, Max. Keep gas on, and I tried to get a gap, and then I was up to 6 seconds, and my tire started to sliding. So the other guy was catching me maybe 110, 210 every lap, but then I was back again because I want to prove that we can win when there is a condition to win. And also to win in this condition, there is no excuse. I mean, we are the best in this course. We was the best. Ho solo detto che ho cercato di farmi forte la prima parte della gara, dove riesco sempre a dare il massimo i primi giri. Ho potuto prendere quei
quei 6 secondi rischiando il massimo, però poi ho visto che gli altri mi rimangiavano quel decimo, quei 4 decimi ogni giro, e quando siamo arrivati sotto i 6 secondi ho cercato di ridarci ancora un po' e sono rimasto lì a quota 6, non acquistavo ma non perdevo. La gara era tranquilla, era a caldo. Ho detto solo che in queste condizioni abbiamo provato di essere migliori. Io credo che non ci siano dubbi, quando la moto è forte e a posto come le altre, noi possiamo farlo. Questo è un grazie di cuore veramente al Team Kanemoto che ha imbroccato praticamente la strada giusta del setting delle sospensioni, del modo in cui deve lavorare la moto, nei leveraggi, in tutto quello che è la geometria della moto. Solo praticamente a 3/4 di gara, a 3/4 di campionato abbiamo capito tutto. Abbiamo perso un po' di terreno prima, ma noi siamo l'unico team oggi che non abbiamo esperienza. Tutti gli altri hanno 1 anno, 2, 3 anni di esperienza. Dunque questo ci fa più grandi. Grazie al Team Kanemoto, comunque a tutto il mio team. Non sto a nominarli perché siamo tanti: Marino, Enrico, Mario, Erv, Buttini, Christoph, Yamachan, Mick. Siamo veramente tanti e comunque tutti uniti ci facciamo forza. Grazie anche al mio sponsor che si è comportato bene, avete visto? Quante pubblicità. Bravo Max, thank you very much. Ya, itulah Max Biaggi, dan nampaknya dia berkomentar dengan 2 bahasa. Ya, bahasa Inggris dan Itali, Bung Ulan. Iya. Dalam komentarnya bahasa Inggris tadi, Max menjabarkan taktik kemenangannya seperti yang kita gambarkan tadi, Bung Ulan, bahwa Betul. ia memperbesar jarak dulu sampai 6 detik tadi, dan ia baru menjaga save di lap-lap terakhir. Ya, tapi kalau kita lihat walaupun menjaga save, nampaknya ini tidak berbeda dengan Rossi sebelumnya di kelas 125 cc. Iya. Ya, pengurangan jarak itu nampaknya sangat kecil. Sangat ya. kecil. Aha, Tapi walaupun dia menjaga save bukan berarti harus mengurangi gas, betul. Bung Ulan, tapi ya agak menjagalah agar ia tidak tergelincir, karena biar bagaimanapun seaman apapun sirkuit, kemungkinan untuk jatuh itu tetap ada, Bung Ulan. Iya, Seperti tadi yang kita saksikan yang menimpa Noria Sunumata, betul. Banyak gangguan ya, selain kecepatan juga penggemar Max ya, Biaggi. kita lihat penggemar Max Biaggi mengibar-kibarkan bendera Nampaknya ini Italia. dari Indonesia, Bung Ulan. Betul, Bukan dari Itali. tapi mereka mengibar-gibarkan bendera Italia. Ya, memang banyak sekali penggemar dari Biaggi, terbukti dari pertemuannya dengan penggemarnya yang ribuan ya, yang terjadi beberapa hari lalu. Ya, itu dia Max Biaggi di podium bersama Olivier Jack dan Tohru Kawa.